sawahnya Pak Hairudin selaku pelaku demplot Pak ya. Ini kita juga berada di kediamannya beliau ini. Ya, ini alhamdulillah pekerjaan yang cukup melelahkan Pak Hairudin, tapi demi kepentingan masyarakat petani, beliau ini ada Pak Supriyadi, ada Pak Sudirman, kemudian ada Ibu Nurlina, terus ada yang di belakang di depan kita ini ada Sutardi, di samping saya ini mantan pacar saya. Ya, ini semua demi apa? Pak Hairudin ini demi keinginan besar kita untuk melihat masyarakat petani itu bisa berhasil. Ya. Di tengah pandemi COVID ini, ya semua perekonomian itu selalu saya istilahkan, semua perekonomian itu drop. Ya. Jadi ada dua program besar dari pemerintah, ya, dalam hal ini pemerintah pusat, yaitu ada program swasembada pangan yang dimotori oleh teman-teman Dinas Pertanian. Kemudian kita mungkin pernah mendengar ada program kerjasama antara Pemprov, ya, itu dengan Angkatan Darat. Kebetulan waktu itu 2014 saya masih aktif di tentara, ya, pangkat saya kapten. Saya adalah ketua tim pelaksana ketahanan pangan, ya Pak. Ya, jadi ternyata perjalanan waktu, seiring perjalanan waktu, ternyata dua perkuatan besar ini tidak mampu mengakomodir, ya, apa yang menjadi keinginan pemerintah. Ya Pak, Bapak bisa bayangkan, ya, kalau kita mengambil skop di desa, ya Bapak kan di kelompok ya Pak ya, itu paling hanya ada 2 sampai 4 teman-teman penyuluh. Kemudian di ketahanan pangan juga begitu, Babinsa mungkin hanya ada 2 orang, Babin Kamtipmas mungkin hanya ada 2 orang, sementara satu desa itu masyarakatnya ribuan. Ya. Nah, berangkat dari situ saya selaku komisaris PT Supertadi Indonesia yang sudah berkiprah berpartisipasi, dan kami menganggap, kami berani mengklaim bahwa kami sudah berkontribusi berpartisipasi, sudah perusahaan kami ini sudah kurang lebih 20 tahun, sudah kurang lebih 2 dasawarsa berlalu, ya. Bahkan kami 2009 itu pernah dinobatkan salah satu produk terbaik nasional kategori anorganik, ya, di mana keunggulannya itu ada 7 keunggulan Pak, ya. Dia bisa menekan kos, bisa meningkatkan hasil produksi, efektif, efisien, harganya murah. Ya, jadi murah dalam artian waktu itu kami mengambil standar pasar lokal. Jadi ini perlu bapak-bapak petani sekalian ketahui, ya, begitu juga teman-teman pendamping, ya Pak, bapak-bapak teman-teman pendamping, bahwa orientasi dari PT Supertadi Indonesia adalah misi kemanusiaan, Pak. Ya, misi kemanusiaan, misi sosial. Ada satu hal perjalanan kami ini, ya, berpartisipasi dalam hal pemenuhan pupuk, itu ada satu hal yang kami garis bawahi, bahwa sebagus apapun dan secanggih apapun pengolahan pertanian, ya, khususnya di lahan pangan persawahan Pak, tanpa didukung oleh pupuk yang maksimal, ya, kita pernah mendengar dulu ada proyek SLPT Bang Pak ya, yang kosnya itu sudah termasuk standar 1.200.000 sampai 1.500.000, ya, itu ternyata kalau kita tidak petani tidak menggunakan standar kategori berimbang, itu tidak akan bisa maksimal hasil produksi, ya. Faktor utama pendukungnya adalah pupuk. Makanya alhamdulillah, ya, ini kurang lebih 5 bulan saya, Pak Supardi, Bu Herlina, Tabe, Pak Suji, ya, kami melakukan monitoring, ya, bahwa ada 4 persoalan besar, ya, di tengah pandemi COVID ini. Yang pertama, susahnya pupuk, langkanya pupuk, terbatasnya kemampuan pemerintah
itu dalam hal memberikan subsidi dan suplai dan dropping regulasinya yang yang menjadi keluhan masyarakat petani baik suplai maupun droppingnya. Makanya Supertani hadir ya. Waktu itu produk kami Pak itu 2 kali mengalami inflasi. Pertama harga pupuk kami itu Supertani ini satu saknya 25.000 per kilo, berarti kalau kita konversi ke 25 625. Yang 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini itu sudah 35.000. Jadi memang pupuk ini memang pupuk mahal sebenarnya. Supertani pupuk mahal. Jadi kalau kita konversi itu harganya 875. Makanya saya bilang tadi bahwa kami coba ikut prihatin, mencoba berpartisipasi. Jadi harga pupuk kami ini kami turunkan menjadi 250.000 per sak untuk wilayah ya Sulawesi Selatan. Kalau nanti keluar ya mungkin kita bisa berhitung dia transportasi, ya kan, mungkin di provinsi dan kabupaten atau pulau lain Pak. Nah, ini setelah kita melihat tadi ya hasil ubinan yang didampingi langsung oleh koordinator BPS Bapak Sudirman SE. Ini alhamdulillah ini kalau saya tidak salah ini sudah pengambilan ubinan yang ke-17 kayaknya. Ya Pak ya. 17 pas bertepatan ini ya, ini tanggal 17 September. Mudah-mudahan menjadi kemerdekaan buat kita semua nanti. 17 September 2020 ya. Ini alhamdulillah ya, pupuk yang menggunakan pupuk Supertani itu ubinannya 5 ton 500. 5,5 kilogram ya. Iya, jadi kalau dikonversi ya ke kilogramnya, ke tonasenya berarti 8 ton 800. Ini kita bisa tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Rekor Pak Herudin ini Pak. Nah, kemudian pembanding yang sudah kita lakukan itu 4,080. Jadi kalau kilogram kalau dikonversi ke tonasenya itu 6 ton 520. Nah, selisihnya 2 ton 272 kilogram. Nah, saya dengar-dengar ini harga gabah naik dari 4.800 menjadi 49. Bapak jangan jual dulu Pak, mudah-mudahan besok jadi 5.000 kan. Nah, kita mengambil standar harga sekarang saja 4.900 dikali 2 ton 272 itu nilainya 11.132.800. Nah, ini saya tidak bisa bayangkan ini kalau masyarakat petani ya, ia bisa nanti menggunakan secara maksimal pupuk Supertani ini Pak ya, itu biaya dalam 1 hektar kami tidak akan berhitung ya, kami tidak akan mengakumulasi dengan penggunaan produk lain yang tetap Supertani. Supertani dalam 1 hektar kita hanya gunakan 2 sak, berarti 250 kali 2 hanya 500.000 ya Pak. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kehadiran produk pupuk Supertani ya, kami bagian dari pelaku usaha yang punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat petani. Insya Allah ya, semoga apa yang kita kerjakan ya bersama-sama ini, kami selalu berprinsip bahwa kehadiran petani ya, petani itu adalah ujung tombak nanti untuk baik swasembada pangan maupun ketahanan negara ya Pak. Nah, ini mohon izin ini Pak Sudirman ya, Tabe. Nah, ini kalau dia sudah masuk sampai 11 juta penghasilan per hektar, berarti bukan hanya biaya pupuk. Saya mengatakan bahwa ini sudah sampai ke tingkat income per kapita, artinya mungkin semua biaya produksinya bisa tertutupi dan itu masih ada sedikit lebih. Iya. Iya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri ya, saya ucapkan terima kasih kembali kepada kakanda saya Bapak Supriyadi SP, koordinator POPT Kabupaten Sopeng. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sudirman SP, koordinator statistik ya Kabupaten Sopeng. Kemudian di sini ada Ibu Nurlina Hamsa, SPT MSI. Ya, ini Bapak harus
bersyukur dan berbangga magister ya pertanian yang mendampingi Bapak. Bapak bisa lihat tadi bagaimana pola yang kita lakukan, ya toh betul-betul fair. Ya ini tidak ada rekayasa ini Pak, apalagi ada beliau. Kemudian di sini juga ada Bapak Supardi SP, beliau selalu setia juga mendampingi petani, ya koordinator lapangan POPT Kabupaten Sopeng. Nah di samping saya ini ya direksi, ya mantan pacar saya Ibu Firnawati. Ya, itu saja barangkali ya yang kami bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Pak Heru atas jamuannya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.